Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan, jemaat LCC? Ya, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama ini? Waduh, puji Tuhan. Luar biasa. Allah itu baik. Allah itu kasih. Allah memperhatikan dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberikan segala yang kita minta. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, mengasihi anak-anak yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami masih merasakan kebaikan Tuhan. Dengan keadaan kami yang ada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu penuh dengan ucapan syukur. Kami ingin bersekutu bersama-sama. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menerima segala pujian kami, menerima segala ketulusan hati. Engkau yang tidak pernah mengingat dosa, tapi Engkau yang selalu mengampuni dosa kami. Sucikan kami Tuhan, dan layakkan kami untuk datang pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita angkat satu pujian. Memang Tuhan adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Pula dengan alam semesta, apalagi kita makhluk hidup yang diciptakan oleh alam semesta, melukiskan kebesaran alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan.
memuji Tuhan dengan bersukacita? Amin. Kita akan bersemangat bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Bersorak-sorai muliakan namanya. Hey. Siap. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperang bagi kita. Amin. Tepuk tangan, muliakan namanya. Yes. Selamatkan jiwa kita. Amin. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Yes. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersukacita bersama-sama ya. Amin. Bersorak-sorai. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang bagi kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Hanya Dia satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, Yes. di dalam kita, Come on. masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. 1, 2, 3, 4. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, Yes. masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. One more. Tuhan. Yes. 1, 2. Tuhan yang memberi kemenangan, Amin. bersama kita, di dalam kita, Masuk dalam. masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Semangat teman-teman. Dulu satu untuk pujian kepada Tuhan kita. Ku diberi kuasa akan mengalahkan semua musuh kita. Apabila anak kita sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan semua musuh. Amin.
Kita minta Allah menyentuh hati kita. Kita minta Allah menyentuh kedalaman hati kita. Bukan hanya di permukaan. Agar kita bisa merasakan betapa kita mencintainya. Minta kita disentuh.
mendengar apa yang jemaat katakan. Bapak Ibu katakan biar Tuhan tahu apa yang kalian butuhkan. Yang selalu memberi air mengalir yang tiada. Kita katakan sekali dengan lembut, katakan kepada Tuhan, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami terdalam supaya hari demi hari Tuhan, hati kami berubah seperti yang Engkau ingini. Kami menjadi anak Tuhan, bertumbuh dan menjadi lebih baik dari sehari ke sehari. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menolong kami untuk mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ubah kami dan berbicaralah kepada kami. Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami dan Engkau sendiri yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya penuh dengan sukacita karena kita kembali beribadah pagi hari ini. Dan kembali kita akan masih melihat surat Kolose. Jadi nanti sampai bulan November kita menghabiskan surat ini. Suratnya pendek tapi perlu 3 bulan. Ya, perlu 3 bulan. Seperti saudara lihat bahwa hari ini kita cuma melihat ayat 9, 10, 11, 12. Cuma 4 ayat. Minggu depan cuma 2 ayat saudara. Jadi karena isinya padat sekali. Dan saya bergumul sebenarnya. Hari ini saudara kalau kita melihat banyak sekali. Saya catat berapa poin ya. Ada 6 kira-kira 6 poin. Tapi saya tahu saudara kalau 6 poin itu kira-kira waktunya 90, 120 menit lah kira-kira ya. Tapi karena pasti kelamaan, jadi saya shortcut aja jadi 3 poin. 3 poin itu sendiri sudah menolong kita untuk mengerti sampai sejauh mana kita seperti orang Kristen. Minggu lalu, saudara saya mau coba refresh kembali tentang minggu lalu ketika kita belajar tentang arti seorang Kristen sejati. Ada 3 hal, kalau saudara sudah belajar itu, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Nah saudara, kita sudah belajar tentang iman, bahwa kita iman bersandar kepada Tuhan, bukan kepada keadaan sekitar kita. Kita tentang kasih, kita belajar bahwa kita mendapatkan kasih dari Allah dan harus terpancar. Bisa nggak orang lain melihat kasih Allah dalam hidup kita? Gitu ya. Caranya kita berikan kepada yang lain. Kemudian kita punya pengharapan. Untuk apa percaya kepada sesuatu yang tidak memberi kepastian? Mengerti ya? Nah orang kan pengen punya agama, pengen sebuah keyakinan supaya dia bisa masuk surga lah begitu. Nah kita percaya kepada Yesus karena ada pengharapan yang pasti itu.
Jadi untuk apa percaya kepada sesuatu yang tidak pasti? Nah, itu ya. Jadi kalau punya pacar, apakah kamu akan selalu mencintaiku? Aduh, aku nggak janji ya. Jangan jadian pacar, tidak boleh itu. Jadi kalau dia bilang saya janji dan pasti akan memberikan cinta yang sejati, wah itu boleh diambil. Yesus memberikan pengharapan. Jadi setiap orang yang percaya kepada dia pasti masuk surga. Amin. Nggak peduli kita mau matinya bagaimana. Nggak peduli matinya kapan, kita matinya kapan, pasti masuk surga. Oke? Nggak sekarang ya, nggak sekarang, masih ada pekerjaan. Wah, Tuhan mau lebih lama lagi. Oke, kalau mau lebih lama lagi, saudara, ini ada tugas Rasul Paulus yang Tuhan dia berikan kepada kita. Oke, kamu udah selamat ya, tapi nggak berhenti sampai di situ ya. Kalau kamu sudah selamat, kamu ada tuntutan lain yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang disebut dengan pertumbuhan rohani. Mestinya the mark of spiritual growth, bukan maturity. Kita melihat ini, kalau kita melihat, coba kita lihat dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jadi ini doa Rasul Paulus. Dia mendoakan jemaatnya, dia ingin jemaatnya seperti ini. Coba perhatikan sini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sadar atau tidak, saudara? Ayat 9 sampai ayat 12 itu satu kalimat. Coba lihat. Nggak ada titik sampai ayat 12. Jadi ini satu doa yang dimenaikkan oleh Rasul Paulus, seolah-olah ini, Tuhan, ini doaku sebagai satu kesatuan buat jemaat Kolose. Nah, coba lihat doa Rasul Paulus. Dia tidak berdoa Tuhan. Coba lihat tuh, Epafras bisnisnya kacau. Lihat Tuhan, bisnisnya Filemon kacau. Tuhan berdoa supaya Tuhan memberkati rumah tangga Filemon. Dia tidak begitu. Bukan berarti Paulus tidak mendoakan itu. Dia tahu pergumulan setiap jemaatnya. Dia tahu apa yang dialami oleh jemaatnya. Sehingga pasti dia mendoakan itu. Ya. Jadi sebagai seorang pendeta, saya juga mendoakan apa yang saudara gumuli. Saudara ada bisnis baru mulai. Saudara anaknya baru mau sekolah. Dan saya tahu mungkin saudara tidak menceritakan kepada saya tentang biaya. Tapi saya mendoakan itu, biaya itu. Saya tahu saudara mungkin ada pergumulan dengan orang-orang lain dan saya mendoakan itu sekalipun saudara tidak mengucapkan itu kepada saya. Jadi itulah seorang pendeta. Tapi di lain itu, apa yang didoakan oleh Rasul Paulus ini membuka mata kita bahwa doa itu bukan cuma sekedar perkara-perkara jasmani. Doa itu adalah sesuatu yang apa yang Allah inginkan. Jadi ini yang menjadi pergumulan saya. Ini saya cerita nih sebagai pendeta. Saya cerita kepada saudara supaya saudara tahu. Saya berdoa semalam, bilang saya stres, Tuhan. Kok pendeta stres gitu ya? Apa yang stresin? Kan waktu saya menyiapkan ayat khotbah ini, sebenarnya inilah harapan seorang hamba Tuhan terhadap jemaatnya. Dan kalau saya orangnya pengen cepat, tapi memang ada proses, saudara. Ada proses yang harus terjadi sehingga mungkin pertumbuhannya itu mungkin tidak secepat seperti yang saya mau. Tapi paling tidak itu yang saya gumuli. Ketika saya menggembalakan
jemaat. Ini belum banyak saudara, jadi saya menggembalakan jemaat. Inilah yang menjadi harapan saya terhadap jemaat LCC. Saya bilang kepada Tuhan, mungkin saya terlalu ego. Mungkin saya tidak mengandalkan Tuhan, tetapi inilah harapan. Bukan supaya saudara tiap hari ada makan di meja. Oke, saya berdoakan itu supaya saudara ada kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi. Tapi lebih daripada itu, ini yang Tuhan harapan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen sejati seperti yang khotbah kita minggu lalu, ini tanda seorang Kristen sejati. Tapi tidak berhenti saudara menjadi seorang percaya kepada Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Karena Tuhan mau, oke, sekarang saya jadi orang Kristen, saya percaya kepada Yesus, now what? Lalu apa sekarang? Sekarang apa? Sudah kan, saya sudah ke gereja. Nah, doa Rasul Paulus dalam ayat 9 sampai ayat 12 ini bagi saya adalah sebuah tanda bahwa harapan Rasul Paulus jemaat Kolose itu bertumbuh secara rohani. Seperti yang saya ungkapkan, saya mendaftarkan banyak sekali, padat sekali dalam satu kalimat dia mengungkapkan perasaannya, Rasul Paulus, dia ungkapkan perasaan dalam satu kalimat, dan saya lihat ini luar biasa. Saya mendaftarkan beberapa tanda orang yang bertumbuh secara rohani. Ini harapannya. Dan ketika saya mendaftarkan, saya pikir ini khotbahnya panjang. Saya tidak mau semuanya. Kita coba bercermin kepada 3 hal saja. Dari 3 hal itu, kalau menurut saya, kalau saudara sudah melihat, saya memiliki tanda-tanda itu, maka saya akan bertumbuh secara rohani. Saya tidak seperti yang dulu ketika saya pertama kali jadi orang Kristen. Tapi saya ada, ini sudah saya lakukan, sudah terjadi dalam hidup saya. Nah, saya ingin saudara melihat 3 tanda ini, saudara bercermin, itu saya bukan. Itu ya, seperti minggu lalu saudara lihat, saya ini orang Kristen sejati bukan. Nah sekarang saya ingin melihat bercermin bersama-sama, ada nggak pertumbuhan rohani di dalam diri saya? Atau saya seperti orang Kristen biasa pada umumnya. Nah, coba lihat saudara, Paulus tidak mendoakan, bukan berarti tadi seperti saya bilang, dia tidak mendoakan dalam ayat ini tidak mendoakan dia kebutuhan jasmaninya, tapi dia mendoakan supaya mereka, kalau kita lihat di sini, mengenal Tuhan, dapat segala hikmat. Nah, waktu baca ini, saudara ingat Raja Salomo? Tuhan ngomong pada waktu Salomo diangkat menjadi raja. Tuhan ngomong kepada Salomo, mintalah apa saja yang kamu mau, aku akan kuberikan kepadamu. Nah, ditantang kayak gitu kan, kesempatan ya. Nah, mintalah, aku pasti kasih. Yang dalam benak kita kalau ditantang Tuhan seperti itu, nih Tuhan, ini aku tuh pengen supaya sebulan itu kalau saya jualan produk 30 kali closing. 30 kali, sehari 1. Mumpung dikasih kesempatan oleh Tuhan kan. Mintalah apa saja yang kamu minta, aku akan kasih kepadamu. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, Salomo enggak kayak gitu. Salomo bilang, aku ini Tuhan masih baru. Rakyatmu ini besar, jemaatmu ini besar. Aku cuma butuh 1, hikmat. Saudara tahu, dia butuh hikmat. Dan Tuhan mengatakan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-3, di situ disebutkan adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dia tidak minta apa yang dia mau, tapi dia minta apa yang Tuhan mau. Tuhan menganggap itu baik. Lalu apa akibatnya? Oke, aku akan memberikan kepadamu hikmat. Tidak ada orang yang lebih berhikmat daripadamu. Semua orang akan berbelajar kepada kamu. Dan plus, kamu akan jadi orang paling kaya. Kita nggak minta kaya.
Tapi ketika kita mencari kehendak Tuhan, apa yang maunya Tuhan, kamu akan diberikan. Ingat kata Tuhan Yesus. Dia kata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya itu akan kuberikan. Kamu gak usah pusing itu. Tapi kamu cari dulu apa maunya Tuhan. Cari dulu apa maunya Tuhan. Aku berikan kepadamu. Seperti itu rumusnya saudara. Ayo kalian mau kaya kayak gitu dah. Siapa yang mau kaya? Jangan doa minta itu, mintalah. Tuhan aku pengen mengenal Tuhan lebih dalam. Oh iya, wah bagus sekali anakku. Oke, kamu minta itu. Oke, nanti aku kasih kamu yang ini ya. Aku kasih kamu yang itu ya. Simple. Nah kita mintanya lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dia gak dikasih-kasih. Gak dikasih-kasih. Jadi apa yang Paulus doakan buat jemaat Kolose adalah yang terbaik buat mereka. Dan dia mau supaya jemaat Kolose minta seperti yang Salomo minta. Saudara mau ya seperti itu ya. Dan setiap orang Kristen pasti ingin bertumbuh. Nggak mungkin saya nanam bibit cabai. Saya itu capek. Kalau mau masak aja beli cabai itu belinya banyak yang dipakai dikit, sisanya kebuang. Gimana caranya? Udah saya ambil bibit cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai merah keriting. Saya keringkan semua, saya ambil bijinya, saya tanam. Waktu saya tanam bijinya itu, tiap hari saya lihat tumbuh apa enggak. Gitu kan? Kalau saudara nanam, saudara lihat ini tumbuh atau enggak. Waktu Tuhan menanamkan investasi dalam hidup saudara. Oke, kalau saudara menjadi anakku, sekarang kamu bertumbuh atau tidak? Itu harapan Tuhan. Wajar kan? Wajar enggak? Jadi waktu saya tanam bibit cabai, saya semai, saya lihat ada yang tumbuh, ada yang enggak tumbuh. Yang tidak tumbuh saya ambil pakai pinset, saya buang. Ini enggak apa gunanya. Jelek, ada yang tumbuhnya jelek, saya buang. Saya ambil dari sekian banyak itu sampai yang paling bagus, saya tanam supaya dia menghasilkan buah. Saudara, kita mau kita bertumbuh. Tapi kita coba bercermin, apakah saya seperti itu atau tidak? Saya seperti itu, saya juga bercermin. Oke, yang pertama, kita lihat yang pertama, mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Itu saudara, bukan cuma tahu kehendak Allah, tapi tahu dengan sempurna. Disebutkan di situ, sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita mau tahu kehendak Tuhan, benar nggak? Iya kan? Nggak ada orang Kristen, Tuhan mau apa aku nggak peduli. Aku maunya kehendak diriku. Kita nggak ada yang seperti itu. Kita semua mau apa yang menjadi kehendak Tuhan dan disebutkan di situ. Kita tahu kehendak Tuhan dan kita mau menyenangkan Tuhan. Apa artinya kita mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna? Kata Yunani yang dipakai adalah berarti kita dipenuhi, kita dikontrol, kita dikuasai oleh kehendak Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar tahu. Aku tahu kehendak Tuhan dengan sempurna, artinya kita dikontrol, kita dikuasai oleh kehendak Tuhan. Itu tanda seorang yang bertumbuh secara rohani. Apa lawan katanya? Lawan katanya adalah kita dikuasai oleh keinginan dunia atau kita dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Coba lihat ini. Saudara bercermin. Dalam hidup saudara, apapun yang saudara mau, saudara dikontrol oleh kehendak Allah atau kehendak diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan, kalau saya mau mengenal kehendak Allah dengan sempurna, maka aku akan membiarkan Allah mengendalikan kepadaku seluruh kehendaknya dalam hidupku.
Membiarkan Allah berkehendak, lalu aku melakukan setiap kehendak itu. Artinya pikiran kita, mata kita, tangan kita, perasaan kita, mulut kita, dan seluruhnya dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Cobalah pikir ya. Coba. Kalau saudara berdoa, apa yang saudara doakan pagi-pagi? Hari ini bersyukur Tuhan, aku bisa bangun dengan pagi melihat matahari. Dan doakan, hari ini aku ada kegiatan ini. Tuhan tolong bereskan semua ya. Waktu kita berdoa, kehendak siapa yang kita push di situ? Pernahkah saudara, aku bangun pagi-pagi, Tuhan mau apa hari ini? Tuhan, aku tahu Tuhan menghendaki tetanggaku itu percaya kepada Yesus. Aku berdoa supaya aku dipakai. Itu kehendak Tuhan. Tadi sekali lagi saya bilang, yang lain-lain itu Tuhan tambahkan. Bukan berarti saudara tidak mendoakan. Saudara mendoakan, hari ini Tuhan saya ketemu customer, biar closing, biar beli, saya dapat ini. Nggak apa-apa. Tapi fokus kita, pikiran kita, dikuasai oleh kehendak kita atau kehendak Tuhan itu dulu. Jangan bangun pagi-pagi, Tuhan mudah-mudahan hari ini saya terjual ya. Omset saya hari ini 5 miliar tercapai. Itu dulu yang dalam pikiran kita. Bukannya Tuhan mau apa hari ini. Nah, untuk mengetahui kehendak Tuhan, saudara, ada 2 macam kehendak Tuhan. Ada 1 macam kehendak Tuhan yang tidak bisa saudara rubah. Yang pertama, kehendak absolut. Kehendak absolut itu sudah dia rancangkan sebelum segala zaman, bahwa Yesus akan datang. Yesus akan datang lalu mati di atas kayu salib. Itu kehendak, kamu gak bisa rubah. Tuhan jangan mati di atas kayu salib. Itu gak bisa, itu kehendak absolut Tuhan, itu gak bisa dirubah-rubah. Bahwa nanti dia akan datang kedua kali, itu kehendak Tuhan yang absolut. Bahwa dia berkuasa atas dunia ini, itu kehendak Tuhan yang absolut. Tapi ada kehendak Tuhan yang dinyatakan, kehendak yang kedua, yaitu kehendak Tuhan yang dia nyatakan. Yaitu perintah-perintah dia. Dia memberikan perintah itu di sini. Sini nih. Saudara kalau baca Alkitab, berarti saudara pengen tahu isi hati Tuhan, benar kan? Benar ya? Baca, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Kalau ada orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan, itu kan kehendak Tuhan, itu kan perintah. Nah kita kadang-kadang, aku gak bisa, Tuhan, aku gak bisa. Saudara, berarti saudara tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara bisa bantah itu. Saudara bisa bantah. Kata Tuhan, ini coba kamu mengasihi dia. Aduh, sakitnya tuh sudah sampai ke ubun-ubun. Gak bisa. Benci sama dia itu sudah sampai gak bisa diapa-apain lagi. Kita ngomong seperti itu. Tapi kehendak Tuhan kita berdoa mengasihi dia. Kita sulit sekali untuk melakukan itu. Nah, doa Rasul Paulus, kamu baca ini, kamu lihat apa kehendak Tuhan, kamu lakukan. Itu tanda seorang yang bertumbuh secara rohani. Gini, saudara, masalahnya adalah kita tidak pernah tahu apa pikiran Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa isi hati Tuhan, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Kenapa kita tidak tahu? Untuk membaca ini aja kita malesnya minta ampun. Gimana bisa tahu? Hah? Gimana bisa tahu? Saudara, kalau istri saudara curhat, ngomong kepada saudara, saudara pengen tahu kan perasaan dia seperti apa kalau dia ada persoalan, curhat. Lalu waktu dia ngomong, saudara pakai earphone, saudara denger lagu.
Bagaimana bisa tahu isi hati seorang istri kalau tidak bisa mendengar perasaan dia? Ya, ada istri yang ketawa ya. Gimana bisa tahu kalau kita tutup telinga? Nggak mungkin. Demikian pula, ini tuh nggak pernah dibaca. Bacalah tiap hari. Udah kadang baca pun tidak cukup. Makanya gereja ini menyediakan segala macam fasilitas supaya saudara bisa mengenal firman Tuhan melalui care group, melalui Bible study. Bible study itu awalnya rame. Penutupnya 3 orang. Karena memang sukar sekali orang untuk ngapain sih Bible study? Kalau saudara mengatakan, saya tidak mau baca Alkitab, berarti saudara tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Simpel aja. Kalau saudara nggak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini apa sih? Saudara tidak akan bisa mengerti dan nggak peduli Tuhan maunya apa. Aku nggak mau dengar. Seperti itu kasarnya. Tuhan mau ngomong, kita tutup telinga kita tutup isi hati kita sehingga kita tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu isi hatinya. Tanda seorang yang bertumbuh secara rohani, dia mau mengenal kehendak Tuhan. Tanda kedua, kita lihat di situ. Tanda kedua, hidup layak dan menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Ini tepat lengkap. Kalau hidup layak saja, nggak lengkap. Terus menyenangkan Tuhan saja, nggak lengkap. Harus dalam segala hal. Kalau saudara tahu kehendak Tuhan, tapi saudara tidak praktekkan, nol itu namanya. Makanya hidupnya harus layak. Apa artinya hidup layak? Coba lihat gambar itu. Old me and new me is very different. Apa aku yang dulu dengan aku yang sekarang? Saudara, beda. Beda. Kalau sama, itu tidak layak namanya. Kalau dulu saudara hidupnya tidak benar, sekarang harus benar. Itu yang disebut dengan hidup layak, menyenangkan Tuhan. Maksudnya gini loh, kalau Tuhan lihat hidup saudara itu dia senyum gak? Oh, ini hebat nih anak saya. Seneng lihatnya. Gitu loh. Dan saudara tahulah, gak usah pikir Tuhan hidup saya menyenangkan engkau. Saudara tahulah itu, bisa jawab lah. Ya, kalau tiap hari melakukan dosa, pasti saudara mengatakan, enggak, Tuhan tidak senyum lihat saya. Enggak senyum. Jadi old me and new me very different. Nah, kalau mengenal kehendak Allah dengan sempurna itu sama seperti kalau kita melihat Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Padan itu cocok, sama. Cocoknya bukan dengan waktu kamu dulu, berpadanan dengan pada waktu kamu dipanggil itu, cocok dengan orang baru itu. Jadi nggak sama dengan yang lama. Contohnya beginilah saudara, kalau saudara milik Kristus seharusnya berubah kan? Aku bukan seperti aku dulu lagi. Saya berkali-kali kasih contoh, kalau saya sudah menikah, maka nggak mungkin saya ngomong aku bebas seperti dulu, nggak bisa. Saya punya tanggung jawab di rumah. Maka gajiku nggak mungkin aku buat untuk diriku sendiri, gajiku ya buat keluargaku, penghasilanku ya buat istriku dan buat anak-anakku. Pikirannya harus begitu. Kalau dulu masih bujangan ya buat dirimu sendiri. Tapi karena kamu sudah menikah, sesuai loh. Sekarang udah menikah, udah berubah dong. Saya ngambil contoh dulu berkali-kali. Kalau seorang pemain bola pindah dari Liverpool
Wah, misalnya ke MU. Itu. Misalnya. Walaupun bajunya sama-sama merah, pikirannya berubah. Sekarang aku tidak bela lagi Liverpool. Kalau dia main bola lihat gawang MU dia masukin itu nggak pindah namanya. Aku nggak mau main Liverpool lagi, sekarang aku main buat MU. Oke, ditaruhlah dia sebagai back MU. Lihat gol gawangnya MU, dimasukin bolanya. Itu nggak pindah. Demikian pula kita jadi orang Kristen. Kalau kita jadi orang Kristen, lalu hidup kita nggak layak, masih pakai cara lama, itu nggak pindah. Nggak layak. Tidak layak. Kemudian firman Tuhan mengatakan, Efesus pasal 4, ayat 2. Ini Paulus kasih contoh. Kamu berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu contohnya, dia kasih contoh. Hendaklah kamu lemah lembut. Hendaklah kamu sabar. Hendaklah kamu menunjukkan kasih. Itu contoh. Kamu dulu mungkin sombong. Sekarang kamu rendah hati. Kamu dulu kasar. Sekarang kata-katamu penuh dengan kelembutan. Kamu dulu gak sabar, sekarang kamu sabar. Kamu dulu tidak pernah bisa mengasihi, sekarang kamu bisa mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Coba lihat tanda kedua. Tanda pertama, saudara ada atau tidak? Tanda kedua, saudara ada atau tidak? Tanda ketiga adalah hidup yang menghasilkan buah rohani. Kalau kita bicara mengenai buah, ada banyak sekali Paulus bicara mengenai buah. Nah, buah itu bisa macam-macam. Saudara bisa ngomong di dalam Galatia itu ada buah-buah rohani, ya. Nah, buah itu dihasilkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Di Kolose pasal 1 ini dia bicara, coba kita lihat Kolose pasal 1. Sehingga hidupmu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Artinya buahnya itu terlihat pekerjaanmu itu baik. Itu kamu kerja dimanapun baik, terlihat baik. Beda. Baik, itu buah. Kemudian Galatia pasal 5, saudara lihat ada buah-buah yang dimaksud itu, ada karakter ilahi muncul di situ. Saudara mengasihi, saudara bersuka cita, ada damai sejahtera di situ muncul. Muncul. Nah, itu yang disebut dengan buah. Itu buah itu banyak macam, saudara. Jadi jangan cuma seperti itu. Tetapi saudara, saya ingin mengajak saudara melihat ada satu buah yang Paulus ingin tunjukkan kepada kita. 1 Korintus pasal 16 ayat 15. Di situ disebutkan, saya sengaja ingin mengajak saudara melihat ini. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, dia ngomong kepada jemaat Korintus. Saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Coba lihat dari sini, ada seorang bernama Stefanus dan keluarganya sebagai seorang yang pertama kali bertobat di Akaya. Artinya Paulus ingin menunjukkan Stefanus dan keluarganya itu sebagai buah sulung dari pelayanannya di Akaya. Artinya kita bicara buah adalah tentang orang-orang baru. Kita bicara mengenai buah tentang orang-orang baru. Begini maksud saya. Coba pikir. Kalau baca Kopingho, pernah baca Kopingho? Anak-anak sekarang nggak tahu Kopingho. Orang-orang zaman dulu ada Kopingho. Ada ya? Silat. Nah, ada guru. Sebelum aku meninggal, aku mesti turunkan ilmu ini kepada muridku. Begitu kan dia ngomong. Jadi supaya ilmuku tidak hilang, aku harus punya murid. Jadi dia copy paste dirinya supaya murid ini menjadi dirinya. Gitu. Di dunia pendidikan juga begitu. Gurunya waktu mengajar, seorang guru. Apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Nah, supaya nanti satu kan kamu ngajar yang lain juga. Nah, di dalam buah seperti ini juga kayak gitu.
Saudara lihat diri saudara sebagai orang Kristen sejati. Waktu saudara meninggal, saudara copy, duplikasi saudara berapa orang? Mengerti maksud saya? Nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Harus berpikir, waktu saya meninggal, saya duplikasi saya itu berapa orang? Coba pikirkan itu. Coba pikirkan itu. Jadi bukan sekedar aku jadi orang Kristen selesai. Enggak. Duplikasi itu macam-macam, saudara. Saudara bisa ketemu dengan orang yang belum percaya, saudara injili, dia percaya kepada Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi saudara, bagaimana? Aku bisa apa? Karakterku apa? Jadi aku akan duplikasikan ke dia. Jadi pemuridan yang terus menerus. Paulus bertemu dengan Kristus dan dia menduplikasi Kristus. Lihat Yesus apa? Aku duplikasi, aku akan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Lalu dia ketemu dengan Timotius, ini ada anakku. Aku akan duplikasi supaya dia mirip seperti aku. Gitu mestinya terjadi. Bukan duduk diam di gereja. Banyak duplikasi, tapi yang dimaksud ini adalah duplikasi rohani. Saya tangguh, dia juga harus tangguh. Saya berpuasa, dia juga mesti berpuasa. Saya membaca Alkitab setiap hari, dia juga mesti baca Alkitab setiap hari. Saya melayani, dia juga mesti melayani. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Kita mesti berinvestasi terhadap jiwa-jiwa baru. Saudara bisa sound system, jago sound system. Tapi mungkin coba lihat berapa banyak orang di gereja ini yang bisa sound system. Ajar dia. Investasi rohani. Pikirkan itu. Ini inti dari gereja kita gitu kan. Supaya orang menerima seperti Yesus. Coba lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, siapa aku? Paulus. Siapa engkau? Timotius. Apa yang engkau dengar daripadaku, Timotius? Percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai. Engkau duplikasiku, sekarang kamu cari orang lain supaya kamu bisa duplikasi. Supaya mereka juga bisa duplikasi. Begitu seterusnya. Itu yang harus ada dalam pikiran orang-orang Kristen. Saudara. Dan gak berhenti. Penting aku jadi orang Kristen. 3 hal ini coba pikirkan. Ada gak dalam hidup saudara? Saya diceritakan mengenai seorang dari Amerika. Saya pergi ke Hong Kong. Dia bilang begini, sebelum aku mati, aku mau supaya banyak orang percaya kepada Kristus. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Mau nggak bersama-sama dengan aku? Hatinya itu sudah ada di situ. Supaya orang lain bisa diduplikasi sama dengan Kristus. Pikirkan itu saudara, sebelum saya mati, saya menduplikasikan diri saya itu berapa orang. Ini kita bicara pertumbuhan saudara, coba kita lihat kesimpulannya. Ada 3 yang saya ingin lihat tandanya itu. Yang pertama adalah mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Saya hidup layak, menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, saya menghasilkan buah. Saudara coba cermin dalam diri saudara sendiri. Dari ketiga ini, saudara berapa tanda yang muncul? Kalau sebuah perusahaan disebut bertumbuh itu bagaimana? Katakanlah sebuah
saudara mengelola sebuah perusahaan lalu ada target pendapatan $1 miliar setahun. Misalnya. Itu target perusahaan. Pokoknya tahun 2022 target kita laba bersih $1 miliar. Saudara ngomong begitu. Dan setelah itu, saudara lihat, itu mencapai target. Lalu apakah itu artinya perusahaan itu bertumbuh? Oke, sampai titik itu bertumbuh. Tahun depan, $1 miliar yang didapat. Tahun depannya lagi, $1 miliar yang didapat. Begitu seterusnya sampai 10 tahun, tetap $1 miliar yang didapat. Hebat gak itu perusahaan? Bertumbuhkah itu? Tidak bertumbuh. Yang namanya bertumbuh adalah saudara terus menerus menghasilkan 3 hal ini. Begitu saudara berhenti, saudara tidak bertumbuh. Sekalipun dalam hidup saudara, saudara sudah menghasilkan 5.000 murid misalnya. 5.000 kebanyakan. Kita bangga dengan tahun ini pendeta, saya sudah menghasilkan 5 orang murid. Oke, tahun depan tidak menghasilkan murid. Apakah itu bertumbuh? No, itu tanda-tanda kematian. Jadi bertumbuh. Hari ini saudara menghasilkan berapa murid? Tahun depan berapa murid? Itu namanya bertumbuh. Jadi saya menantang saudara untuk melihat ketiga hal ini. Saya bisa melihat ada banyak sekali tanda-tanda pertumbuhan. Biarlah kita semua bertumbuh sebagai orang-orang Kristen. Tidak stuck menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya duduk, ibadah, saya pulang. Saya duduk, ibadah, saya pulang. Biasa saja. Mesti kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Mari kita berdoa. Berdoa saudara, bercermin, ini buat kita semua. Dan katakan kepada Tuhan, apa yang ada di dalam hati saudara. Bapa, kami bersyukur, kami hari ini belajar satu hal. Kami introspeksi. Kami seolah-olah dihadapkan ke sebuah cermin dan melihat diri kami sendiri. Apakah kami sudah bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami? Kami berdoa Bapa, kami ditegur oleh Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan ini menampar kami, membangunkan rohani kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya ini bisa kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, apa yang Allah ingin kita lakukan. Mencari kehendak Allah untuk keinginan hati Tuhan. Maukah kita jadi bejana, agar bejana itu dilimpahkan
sungkur kami.